Baik rekan-rekan sekalian, berbicara manusia, ya, berbicara manusia itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan emosi. Ya, maka berbicara pikiran, bagaimana cara memaksimalkan pikiran? Satu hal rekan-rekan sekalian, pikiran akan bisa maksimal ketika pikiran itu diisi terus dengan ilmu dan selalu dinetralisir. Jadi rekan-rekan sekalian, yang harus kita pahami bersama adalah bagaimana ilmu kita terus isi ya di dalam kehidupan kita. Juga nepikun kak jenudep gitu nah di otak. Biasanya kalau otak itu diisi secara otomatis akan meluap, benar nggak rekan-rekan sekalian? Maka luapan-luapan dari, anggap saja rekan-rekan sekalian ya, ketika otak diisi itu seolah-olah Anda itu sedang mengisi gelas. Kebayangi terus Anda isi, maka luapan air tersebut itu akan meluap ya di keluar gelas. Begitu juga dengan ilmu rekan-rekan sekalian. Kita isi terus sehingga mau tidak mau pada satu titik itu akan menjadi luapan, yaitu wa'alamahu. Jadi kita mau menerangkan kembali kepada orang lain, kita juga mau mengamalkan pada orang lain, kita juga mau menjadikan diri kita itu menjadi sesuatu yang berguna, bukan hanya untuk saat ini, tapi berguna bagi sekarang, besok, dan di kemudian hari. Nah, perlu dipahami lagi rekan-rekan sekalian dalam berproses. Kalau berbicara tadi kata Mas Roni bilang bahwa dimensi, 2 dimensi dan 3 dimensi itu dimensi setan sebetulnya rekan-rekan sekalian. Karena biasanya rekan-rekan sekalian ketika seseorang tidak punya posisi, ketika seseorang itu dievaluasi, biasanya orang itu menolak ya. Kebanyakan, makanya kalau tadi kata Mas Roni bilang ya, kalau 1 dimensi ketika orang itu masuk ke game, nah orang tersebut itu mau diarahkan. Nah, kemudian dia sudah serkom ceritanya, sudah ada standarisasi. Nah, mulai ini. Orang tersebut mau gerak sendiri, tidak mau bertanya, malas lah dan kayak dititah wae, gitu kan. Nah, itulah di 2 dimensi itu rekan-rekan sekalian. Dan biasanya di posisi ketiga setelahnya seseorang itu mempunyai berbagai kecakapan, ketika orang tersebut tidak di posisi, maka biasanya orang tersebut itu mempertanyakan. Nah, di dimensi 2 dan 3 itulah disebut dimensi setan ya. Dimensi setan itu adalah dimensi di mana seseorang itu tidak mau dievaluasi dan tidak mau diposisikan. Makanya rekan-rekan sekalian, minimal kita ada di 4 dimensi loh gitu rekan-rekan sekalian. Orang-orang yang 4 dimensi itu adalah orang-orang yang eksistensi. Dia mempunyai intuisi dan dia mau berekspresi. Intuisi dan ekspresi. Ketika seseorang itu mau mempunyai intuisi dan dia mau berekspresi, maka dia akan menunjukkan eksistensi. Itulah orang yang berdimensi. Gitu. Jadi sekali lagi, seseorang akan menjadi selalu istimewa itu adalah ketika seseorang itu mempunyai intuisi, kemudian dia berekspresi, nah maka dia akan mempunyai eksistensi. Bagaimana Anda berekspresi? Apa yang harus Anda lakukan ketika Anda berekspresi? Yang harus kita lakukan dalam berekspresi itu adalah sebuah edifikasi. Edifikasi itu adalah memberi nilai positif pada sesuatu atau seseorang. Oke, apa yang harus kita lakukan dalam ekspresi? Yang harus kita lakukan dalam ekspresi adalah bagaimana kita berarti menjaga gestur kita dan bagaimana kita juga mengedifikasi dari mulai produk kita, guru kita, kemudian juga ilmu kita dan lain sebagainya, seolah-olah kita bercerita mengenai orang lain pada orang lain. Padahal kita mau bercerita diri kita pada dirinya gitu. Bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian ya. Jadi isi daripada ekspresi itu harus edifikasi. Maka itulah orang-orang yang selalu menjaga intuisi. Orang-orang yang edifikasi dengan berekspresi dan mengedifikasi, itulah orang-orang yang mempunyai intuisi. Baik, ya orang-orang yang mempunyai keyakinan pada sesuatu atau seseorang tanpa mengenyahkan logika. Oke, semoga rekan-rekan sekalian kita termasuk orang-orang yang intuitif karena kita ingin selalu ajaib ya. Ingin selalu ajaib di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Bahkan kita ingin ya
selalu berguna bagi orang dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Dan ketika ada orang lain yang berkata bahwa Anda itu sedang melakukan yang salah, evaluasi oleh diri kita. Karena rekan-rekan sekalian, apapun yang kita lakukan di lapangan, sebaik apapun yang kita lakukan di lapangan, tidak semua orang itu mau menerima kita. Nah, ketika kita ada cacian, makian, ataupun tantangan, teguh bertahanlah. Lakukan terus aplikasi karena kita akan selalu mendapatkan impian yang diimpi dari apa yang kita aplikasikan. Terima kasih rekan-rekan sekalian ya, atas semua perhatiannya. Semoga rekan-rekan sekalian selalu ajaib dengan intuisinya, selalu jaga intuisi karena itulah keyakinan, karena itulah mutakin ya. Karena perlu dipahami setiap orang-orang yang mutakin itu selalu akan banyak keajaiban. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.